Oke, hari ini kita punya sebuah cerita pendek, tapi wah maknanya dalam banget. Ini adalah sebuah perumpamaan sederhana tentang nilai diri, dan ada pelajaran yang sangat penting di baliknya. Yap, judulnya sesimpel itu. Ini adalah kisah tentang tiga kaleng. Kedengarannya biasa aja kan? Tapi tunggu dulu, perjalanan ketiga kaleng ini ternyata beda banget. Dan ini dia kuncinya, cerita ini tuh sebenarnya bukan soal kaleng, ini soal kita loh. Cerita ini jadi cermin tentang gimana nilai diri kita bisa terbentuk dan dilihat sama orang lain. Penasaran? Yuk kita mulai aja ceritanya. Nah, bayangin ya, cerita ini awalnya dari satu pabrik. Disinilah lahir tiga kaleng Coca-Cola yang, ya ampun, kembar identik. Semuanya sama persis. Awalnya mereka semua setara. Ini penting banget buat dicatat ya. Mereka itu bener-bener sama. Keluar dari pabrik yang sama, naik truk yang sama, dan isinya, ya Coca-Cola yang itu-itu juga. Nggak ada bedanya sama sekali. Titik. Oke, jadi mereka berangkat bareng nih naik satu truk. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Takdir mereka bakal ditentukan sama di mana mereka turun. Satu truk, tapi tujuannya tiga tempat yang beda banget. Dan disitulah nasib mereka berubah. Pemberhentian pertama, supermarket dekat rumah. Tahu kan? Kaleng pertama diturunin di sana, terus ditaruh di rak, jejeran sama puluhan kaleng lain yang sama persis. Nah, harganya di sini cuma Rp4.000. Ya, harga standar lah ya, kita semua tahu. Lanjut, kaleng kedua. Dia turunnya di mall yang rame. Nah, bedanya dia dimasukin ke kulkas, biar dingin, biar seger pas diminum. Dan harganya di sini jadi 7.500. Oke, sedikit lebih mahal, masuk akal lah ya, kan tempatnya lebih asik dan minumannya dingin. Dan sekarang, pemberhentian terakhir. Kaleng ketiga ini nasibnya beda banget. Dia mendarat di hotel mewah bintang 5. Di sini, dia nggak dipajang di rak, nggak juga di kulkas biasa. Dia disimpan dan cuma dikeluarin kalau ada tamu yang pesan. Eksklusif banget. Lihat deh transformasinya. Kaleng ini tuh nggak cuma dijual, dia disajikan. Pakai gelas kristal, dikasih es batu, ditaruh di atas nampan perak, terus dibawain sama pelayan. Gila kan? Ini bukan lagi minum soda, ini udah jadi sebuah pengalaman. Dan untuk semua pengalaman itu harganya jeng-jeng, Rp60.000. Bayangin, lompatannya jauh banget padahal isinya sama persis. Nah kan? Jadi teka-teki nih. Kita udah lihat perjalanannya. Sekarang pertanyaannya, kok bisa begitu? Ayo kita bedah bareng-bareng. Lihat deh grafiknya, kelihatan banget kan jomplangnya? Dari 4.000 naik dikit ke 7.500. Yang satu lagi langsung melesat ke 60.000. Visualnya udah nunjukin semuanya, bedanya gila-gilaan. Coba kita rangkum lagi ya di tabel ini biar jelas. Barangnya sama, asalnya sama, tapi cuma karena tempatnya beda, nilainya jadi beda banget. Jadi pertanyaan utamanya adalah, kenapa? Apa sih yang bikin kaleng yang sama persis ini harganya bisa beda langit dan bumi di mata orang? Dan ini dia jawabannya, momen ahanya. Yang berubah itu bukan kalengnya, bukan juga isinya. Yang berubah adalah lingkungannya, suasananya, cara penyajiannya, konteksnya. Ternyata nilai itu soal konteks. Bisa dibilang ini prinsip nilai lingkungan. Jadi nilai sebuah barang atau bahkan seseorang itu nggak cuma dari barangnya itu sendiri, tapi dari paket lengkapnya, di mana dia berada, gimana dia ditampilkan, dan suasana di sekelilingnya. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil tuh nusuk banget. Lingkunganmu mencerminkan hargamu. Di mana kita menempatkan diri, itu bakal ngaruh banget ke cara orang lain dan bahkan diri kita sendiri ngelihat nilai kita. Tapi ada sisi positifnya loh. Kalau lingkungan aja bisa bikin harga kaleng soda naik berkali-kali lipat, coba bayangin apa yang bisa dilakuin lingkungan buat potensi kita. Lingkungan yang pas bisa banget ngeluarin sisi terbaik dari diri kita, bikin kita jadi cemerlang. Nah, ini intinya. Kita harus sadar sama dampak lingkungan kita. Lingkungan kita itu bikin kita jadi ngerasa kecil dan terbatas, atau sebaliknya, justru ngangkat kita, bikin kita bersinar dan nunjukin nilai kita yang sebenarnya. Dan pertanyaan terakhir ini buat kamu renungin. Kita ini kan kayak kaleng soda tadi. Mungkin kita nggak bisa milih dari pabrik mana kita berasal. Tapi kita seringkali punya pilihan mau ditaruh di rak mana. Jadi, lingkungan seperti apa yang kamu pilih untuk dirimu sendiri?